Jadi Al-Quran sebagaimana Allah sebutkan turun di bulan Ramadan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi ubayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Maksudnya, begitu tiba Ramadan nanti, ibu harusnya menjadikan momentum yang paling tepat untuk lebih mengenal Al-Quran. Lebih baik bacaannya, lebih baik tadabburnya, lebih bertambah hafalannya, lebih banyak mengaplikasikan isi Al-Quran. Sebagaimana yang kita paparkan tentang hak Al-Quran ada 4 gitu ya. Dikatakan bahwasanya Nabi SAW menjadikan Ramadan sebagai momentum lebih dekat dengan Al-Quran. Padahal beliau sendiri turun padanya Al-Quran. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, kata Nabi atau dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailati min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursala. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, terutama di bulan Ramadan. Jadi selain Ramadan sudah dermawan, Ramadan lebih termotivasi lagi karena besarnya keutamaannya. Kemudian dikatakan dan pada bulan Ramadan ya, Jibril datang menemui Nabi SAW pada setiap malam dari bulan Ramadan. Dan Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Dan ketahuilah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, bahkan lebih cepat daripada angin yang berhembus. Tapi saksi bahasan kita, Nabi SAW sendiri memaksimalkan Ramadan dengan Al-Quran. Sebagian ulama salaf, ibu-ibu sekalian, kalau tiba Ramadan, mereka ada yang menutup majelisnya. Majelis ini ditutup khusus untuk Al-Quran. Ada sebagian pedagang memberhentikan perdagangannya untuk Al-Quran. Sampai seperti itu mereka melakukan. Karena mereka tahu ini bulan bagaimana mereka justru mendalami Al-Quran. Ada 4 hak Al-Quran yang harus kita perhatikan baik-baik. Dan usahakan Ramadan nanti ini kita lebih bisa meningkatkan itu. Ya, yang pertama membacanya. Caranya membaca harus berurut. Dari 114 surah itu, dari Al-Fatihah surah nomor 1, Al-Baqarah surah nomor 2, Al-Imran 3, An-Nisa 4, gitu kan? Al-Maidah 5, Al-An'am 6, terus begitu. Berlanjut Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, dan seterusnya sampai surah An-Nas. Ibu ngerti nggak ngerti artinya nggak masalah, yang penting mengkhatamnya, membaca, ya. Dan ini tentu besar sekali pahalanya. Ya, di antaranya Nabi SAW menjadikan orang yang suka membaca Al-Quran akan menjadi penolong buat pembacanya di hari kiamat. Ya, diberikan syafaat. Sebagaimana hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Selalu baca Al-Quran. Karena dia akan menjadi atau datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Syafaat ini penting ya. Kadang-kadang mungkin kalau kita mau perbesar supaya mudah difahami. Masalah ini kalau seandainya ibu ditimbang amalnya hari kiamat, anggaplah misal, mudah-mudahan tidak ada di sini, tapi kalau ada orang misalnya amal solehnya 1000, dosanya misalnya 1001, contoh, maka dia harus masuk neraka bersihin dulu 1 dosanya tadi. Dan kita tidak tahu berapa hari disiksa. Syafaat itu fungsinya untuk membersihkan sebagian dosa sehingga lebih sedikit dari pahalanya nanti. Jadi 1001 kalau Allah jadikan ada penolong, ada yang memberikan syafaat, mungkin keluarganya, mungkin di sini antaranya Al-Quran memberikan syafaat, misal dimaafkan 100 dosanya, maka otomatis dosanya akan lebih sedikit daripada amal solehnya dan membuat dia masuk ke dalam surga. Dan itu luar biasa. Allah mengatakan, "Faman zuhziya 'anil nari fa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang pada hari kiamat berhasil diselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, sungguh dia sudah beruntung. Karena ini keselamatan yang luar biasa gitu. Dan orang yang membaca Al-Quran, yang suka membaca, Nabi SAW berikan perumpamaan, ya, itu seperti buah utrujja. Nanti akan kita jelaskan seperti apa, tapi saya jelaskan dulu bacakan dulu dalilnya. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, Al-mu'minu alladhi yaqra'u Qur'ana wa ya'malu bihi kal utrujja. Orang mukmin yang membaca Quran dan mengamalkan isinya seperti buah utrujja. Jadi nanti kalau satu waktu umrah atau haji, minta mutawifnya beliin buah utrujja, bilang. Dia mirip buah pir, tapi sedikit agak besar bentuknya ya. Itu
baunya wangi dan rasanya manis. Ya. Itu diperumpamakan untuk orang mukmin yang baca Quran dan juga mengamalkan isinya. Dalam riwayat lain, dia ya membaca Al-Quran dan menguasai bacaannya. Ta'muhu tayyib wa rihuha tayyib. Ta'muha tayyib wa rihuha tayyib. Rasanya manis dan juga baunya wangi. Saya lihat di beberapa hotel di Mekah itu ada disiapin buah itu. Dia mirip-mirip pir sedikit, cuma bentuknya agak beda ya. Itu buahnya. Ya. Atau mungkin ibu bisa ketik nanti di Google ya, buah utruja, keluar gambarnya itu ya. Nah ini perlu kita beli dan coba buah ini supaya kita buktikan memang perkataan Nabi SAW benar. Saya makan sendiri memang sangat manis ya. Sangat manis itu. Kemudian dikatakan wal mu'minu alladhi la yaqra'u Qur'an wa ya'malu bihi katamra ta'muha tayyib wa la riha laha. Dan orang mukmin yang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya, riwayat lain tidak menguasainya atau dia terbata-bata dalam membacanya, maka dia seperti buah kurma yang tidak ada baunya tapi rasanya tetap manis karena keimanannya, gitu ya. Dan orang-orang dalam riwayat lain dikatakan orang-orang yang baca Quran dan akhirnya karena rutinnya baca sehingga mahir membacanya, benar bacaannya, itu kedudukannya sama dengan malaikat. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Muslim, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama dengan para malaikat yang mulia ya, dan senantiasa taat kepada Allah. Walladhi yaqra Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Dan orang mukmin yang baca Quran walaupun dia terbata-bata tapi tetap dia berusaha membacanya, maka akan diberikan 2 pahala. Belum lagi hadis yang sudah kita tahu, masyhur sekali hadis riwayat Tirmidzi, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang baca 1 huruf Al-Quran akan dicatatkan 1 pahala baginya, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan 1 pahala itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harf. Kata Nabi SAW, saya tidak katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alifun harfun, lamun harf, wa mim harf. Alif 1 huruf, mim 1 huruf, dan lam 1 huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, berarti 30 pahalanya. Karena alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10. Gitu kan? Ini sering kami kasih contoh di pengajian-pengajian. Kalau baca surah Al-Fatihah ayat 2-nya saja. Kalau ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2 Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirabbilalamin, alif, alhamdu, alif, lam, ha, mim, dal. Itu 5 huruf, 50 pahala. Alhamdulillah, kalau ada tasydid di atas itu berarti double huruf. Dalam bahasa Arab begitu, kalau dia banyak hurufnya digabung jadi pakai tasydid di atas. Jadi lillah itu lam, lam, ha biasanya kan. Itu 2 lam, harusnya 3 lam dia. Karena 3 lam ini terlalu banyak, digabung jadi 1, jadi lam yang kedua pakai tasydid. Jadi lam, lam, lam 3 dengan ha berarti 40 pahala. Alhamdulillah saja itu sudah 90 pahala. Alhamdulillah 50, lillah itu 40. Rabbi sama, ada tasydidnya. Akar katanya ini hurufnya itu rababah, 2 baknya. Tapi karena agak berat kalau itu digabungin jadi 1, jadi Rob ya. Rabbil alamin. Rob berarti 3 huruf ya. Berarti tadi 90 tambah 3 sudah 120. Alamin, alif, lam, ain, alif, lam, mim, ya, nun. Ini 8 huruf. Berarti kita kalau baca Alhamdulillah itu 200 ya. Pahala. Itu baru Alhamdulillah belum yang lainnya. Maka jangan disia-siakan. Ini kami selalu sarankan. Ibu lagi di mobil, ulangin aja surah yang dihafal, gak masalah. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Ikhlas 10 kali dalam sehari, dibangun baginya atau untuknya istana di surga. Susahnya apa ini baca Al-Ikhlas gitu kan? Daripada melongo-longo cuma lihat helm orang, mobil orang, mereknya apa. Lebih baik baca kan gitu. Ulang-ulangin atau misalnya baca Al-Quran di aplikasi handphone kita gitu kan. Kadang-kadang kita lebih lama melihat aplikasi WA dan yang lainnya dibandingkan kita lihat Al-Quran. Padahal sebenarnya setiap hurufnya luar biasa pahalanya. Ya, besar sekali pahalanya. Yang kedua mentadabburi. Tadabbur artinya merenungi maknanya. Memahami sebab turunnya, baca tafsirnya gitu ya. Itu tadabbur namanya. Allah berfirman dalam surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 24. Surah nomor 47 ayat 24, surah Muhammad, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci. Ya. Yang dimaksud dengan tadabbur, ibu sekalian, dalam memahami
teksnya, ya terjemahan dari ayat tadi. Kalau kita karena bukan orang Arab, kita butuh terjemahannya. Kemudian kita merenungi maknanya, kita mempelajari hukum-hukumnya, sebab turunnya, ya itu dipelajari. Nah kalau ini metodenya tidak harus berurut. Kita bisa memilih surah yang paling tanda kutip menggelitik buat kita. Contoh ibu-ibu mau pelajari tentang wanita, ada surah An-Nisa, ada disebutkan juga namanya Maryam, surah Maryam. Tentang keluarga ada Al-Imran, keluarganya Imran, Imran ayahnya Maryam alaihissalatu wassalam. Mau belajar tentang nabi-nabi, ada surah Hud, Yunus, Yusuf, ya, Ibrahim, kan itu ada Muhammad alaihissalam, ada surah-surah. Ada kemudian kalau mau nama-nama hewan ada Al-Fil, gajah, ada Al-Ankabut, laba-laba, ada An-Naml, semut, ada An-Nahl, lebah. Kenapa Allah namakan? Nanti kita akan mendapatkan ilmu dari situ, ya. Usahakan kalau bisa per harinya minimal 10 ayat ditadabburi. Boleh misalnya ibu pilih dibagi setiap habis sholat wajib 2 ayat aja. Jadi subuh 2 ayat, duhur 2 ayat, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat. Berarti 10 ayat per hari. Karena para sahabat mengatakan kami tidak pernah melewatkan 10 ayat Al-Quran kecuali kami sudah bisa membacanya, kami memahami maknanya dan kami menghafalnya. 10 ayat saja. Milih misalnya dari surah apa, misalnya dari 114 surah, ibu lihat daftar isi Quran, yang paling menarik surah Al-Ankabut. Kok Allah sebut laba-laba, kenapa nih? Nah terus dibaca, mulai dari ayat-ayat pertamanya, 10 ayat. Baca ayat, baca terjemahan. Kan sekarang Al-Quran juga sudah ada, kadang ditambah di sampingnya sebab turunnya, ya, atau pendapat pada, ya sebab nuzul biasa. Kalau hadis sebab urut. Misalnya dia, apalagi pendapat ulama tafsir apa, nah itu penting. Nah itu namanya tadabbur, ya. Yang ketiga menghafalnya. Menghafal juga sama, metodenya mirip dengan tadabbur. Ibu nggak harus berurut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sehingga 114 surah. Itu bisa, tapi bisa dengan metode yang lain. Ibu cari surah yang paling ibu suka. Mengkritik bagi ibu, surah Maryam, saya ingin tahu nih kenapa ada nama Maryam disebutkan misalnya. Boleh dari surah Maryam aja, hafal di situ. Kemudian diulang-ulangi dalam sholat. Diulang-ulangi dalam sholat. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat malam, sholat taubat, diulang-ulangi, itu kan, dibaca hafalan kita, sehingga nanti hafalan itu akan berbekas dengan sendirinya. Kalau kita baca atau kita hafal 10 ayat per hari, dan sama metode tadabbur tadi, berarti habis sholat wajib 2 ayat saja. Subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Satu hari berarti 10 ayat. Al-Quran itu ada 6.000 sekian ayat, ibu-ibu sekalian. Kalau satu hari kita hafal 10 ayat, kali 1 bulan, 30 hari kita punya 300 ayat. Kali 1 tahun kita punya 3.600 ayat. Kurang dari 2 tahun sebenarnya kita sudah bisa menjadi seorang hafid Quran. Ya. Tapi kita harus memulainya. Kadang-kadang syaitan membebankan kita seakan-akan itu berat sekali. Padahal sebenarnya keutamanya besar. Di antara keutamaan orang yang menghafal Al-Quran, disebutkan di dalam hadits riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, yaji'ul Qur'anu yawmal qiyamah fayaqulu ya Rabbi hallihi fayulbasu tajal karamah. Thumma yaqulu ya Rabbi zidhu fayulbasu hullatul karamah. Thumma yaqulu ya Rabbi irda anhu fayarda anhu fayuqalu lahu ikra warqa wa tuzadu bikulli ayatin hasanah. Al-Quran akan datang pada hari kiamat lalu dia akan berkata kepada Allah. Al-Quran bicara dengan Allah. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya, tapi yang jelas seperti ini penyampaian Nabi SAW yang kita imani. Ya Allah, Quran berkata kepada Allah, berikanlah orang yang sudah menghafalku ini, ya orang penghafal ini, perhiasan. Lalu Allah memberikan kepada seorang hafid Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran lalu meminta lagi kepada Allah, mengatakan yang kedua kali, ya Allah tambahkan untuknya. Lalu dia diberikan pakaian perhiasan kemuliaan. Jadi sudah pakai mahkota yang indah, pakai juga baju yang indah gitu ya. Lalu Al-Quran masih mengatakan lagi, ya Allah ridholah padanya. Keridhaan Allah ini berarti luar biasa, pelipat gandaan pemberian derajat dan segala macam. Maka Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan kepada hafid Quran tersebut, bacalah dan naiklah, akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca. Riwayat lain, 1 ayat, 1 derajat di surga. Sebagian ulama menanggapi hadis ini sambil mengatakan jumlah tangga surga untuk sampai ke derajat tertinggi itu sejumlah ayat Al-Quran. Sejumlah ayat Al-Quran. Jadi 6.000 sekian itu ya. Itu kalau orang menghafalnya dan sering mengulanginya berarti dia akan sampai ke derajat tertinggi. Yang terakhir yang keempat mengamalkan isinya.
Jadi kita mengamalkan isi-isi Al-Quran, perintah-perintah yang ada di dalamnya, larangan-larangannya, karena memang ini adalah sebuah kewajiban. Makanya Aisyah waktu ditanya, kaifa kana khuluqun Nabi SAW, bagaimana akhlak Nabi SAW dalam bermuamalah, kata Aisyah, kana khuluqul Quran, akhlaknya Nabi Al-Quran. Jadi Nabi terapkan Al-Quran dalam kehidupannya. Itu yang pertama, tentang turunnya Al-Quran. Jadi jadikan Ramadan momentum untuk belajar Al-Quran, lebih dekat dengan Al-Quran, lebih memahami makna-maknanya. Jangan sudah sekian tahun kita dapat Ramadan sama aja. Gitu. Tidak, bahkan ada orang tidak pernah mengkhatam, tidak pernah membaca, tidak peduli, sayang sekali gitu ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya ibu nggak pernah mengkhatam Quran walaupun cuma sekali, nanti targetkan Ramadan ini sambil berdoa kepada Allah untuk bisa mengkhatamnya. Dibuatlah programnya. Sehari saya harus baca berapa ayat nih supaya saya bisa khatam dalam tiga bulan, 1 bulan misalnya. Satu hari 1 juz, dipecah lagi 1 juz itu. Dipecah di setiap habis sholat 5 waktu misalnya. Saya harus baca berapa lembar sehingga selesai 1 juz 1 hari. Bisa lebih banyak, alhamdulillah. Imam Syafi'i rahimahullah itu bisa mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. Ya. Itu bukan jumlah yang kecil. Mungkin ada yang mengatakan, kok bisa? Jadi begini ibu sekalian ya. Kita kalau membiasakan diri mengerjakan satu jenis ibadah, Allah akan berikan keberkahan di ibadah itu. Contoh misal, kalau orang belum pernah baca Quran, maka dia akan merasa berat untuk membaca surah Al-Baqarah misalnya, atau mengkhatamnya. Tapi coba ibu mulai dulu. Kalau ibu sudah mulai dan mulai terbiasa, lama-lama jadi ringan. Orang kalau belum pernah sedekah 50.000, mungkin bagi dia berat. Tapi kalau dia sudah memberikan 50.000 dan sudah rutin, lama-lama jadi kecil 50.000 itu. Seperti itu seterusnya, gitu kan? Maka Allah berikan keberkahan di ibadah tersebut. Orang kalau belum pernah berdoa, baru disuruh berdoa, dia bingung mau doa apa ya gitu ya. Tapi kalau dia sudah mulai terus berdoa, dia panjatkan hajatnya, lama-lama Allah akan berkahi, Allah akan datangkan melalui lisan dia doa-doa yang dia tidak pernah terfikir sebelumnya. Kan begitu. Begitu seterusnya ya. Orang kalau baru mau sholat malam mungkin berat. Tapi kalau dia paksakan diri dia sholat malam, lama-lama nanti akan jadi ringan. Bahkan yang tadinya dia cuma sholat 2 rakaat, nanti jadi 4, nanti jadi 6, nanti jadi 8, nanti jadi lengkap 11 rakaat. Kadang-kadang mungkin dulu dia baca surah-surah pendek. Lama-lama kalau dia sudah sering kerjakan dan dia paksakan diri beribadah di situ, mengejar keutamaan sholat malam, Allah berkahi, nanti dia akan mundur jamnya. Tadinya cuma 15 menit sebelum azan subuh, sekarang setengah jam, nanti 1 jam, nanti 1 jam, nanti 1 jam setengah, begitu seterusnya. Nah seperti itulah.